Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Nah, adik-adik, kakak harap kita dalam keadaan sehat selalu. Biar kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis, kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi lagu pujian. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk dapat memulai kebaktian sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat semakin memuji memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menceritakan tentang dua orang sahabat yang saling mengasihi, berjalan, dan saling berjanji. Anakku, aku sangat mengasihimu. Aku pun sangat mengasihimu, sahabatku, Yesusku. Berjanjilah padaku, tidak akan pernah meninggalkan aku kapanpun, sedetik pun, dimanapun, walau apapun yang terjadi di antara kita. Sungguh, aku tidak bisa hidup tanpamu, Tuhan. Tentu anakku, sahabatku, kekasihku, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Benarkah itu, Tuhan? Tentu saja anakku, percayalah padaku, aku tidak pernah berdusta. Oh, aku senang sekali. Tuhan, lihat itu, indah sekali. Di mana-mana ada bunga dan taman ini harum sekali. Tidakkah Tuhan mencium bau bunga-bungaan yang semerbak? Oh Tuhan, aku sangat bahagia. Sungguh aku bahagia di sampingmu. Hei, lihat, kita ada di mana sekarang? Sepertinya kita menyusuri hutan ya Tuhan. Ya, benar sekali. Ada hutan, ada lembah. Apakah kamu merasa takut anakku? Ah, enggak kok. Selagi masih ada Tuhan, siapa takut? Aku akan berjalan kemana saja, asalkan kau ada di sampingku Tuhanku. Ya, baiklah. Mari segera berjalan kembali. Perjalanan kita masih jauh. Oke Tuhan. Tuhan,
kita ada di mana sekarang? Sepertinya tidak ada tumbuh-tumbuhan dan aku melihat pasir di mana-mana. Apakah kita ada di gurun pasir, Tuhan? Kamu benar, anakku. Jangan khawatir, aku ada di sampingmu. Ya, aku tahu, Tuhan. Hanya aku merasa sedikit kepanasan dan aku haus, Tuhan. Sabarlah, kita akan menemukan sumur di sana, di depan, sedikit lagi. Oke, kamu sabar, kita berjalan ke sana. Iya Tuhan, aku sudah sangat haus. Apakah aku boleh minum nanti di sana? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya mundur. Yang naik iblis-iblis, yang naik iblis-iblis. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus. Yang naik Tuhan Yesus, yang naik Tuhan Yesus. Tentu saja, di sana airnya sangat segar. Kekuatanmu akan kembali pulih. Ayo, kita jalan lagi. Oh, jalan ini terjal sekali. Aduh, kakiku luka. Dan aku tidak tahu tempat ini. Tempat ini asing bagiku. Aduh, badanku juga sudah sakit-sakit semua. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Kau masih ada di sampingku? Jangan khawatir, anakku. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku sudah berjanji. Dan ingat, aku adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Kakiku luka, kena batu yang terjal ini. Dan tanganku juga sudah lecet semua. Badanku lemah. Tuhan, aku gak sanggup. Perjalanan ini sulit sekali, jauh, dan sangat-sangat membuat aku sakit. Tuhan, di mana? Sabarlah anakku, kau akan memperoleh kekuatan baru dariku. Kamu pasti bisa bertahan sampai perjalanan kita ini berakhir. Dan aku akan memberikan kamu mahkota kemuliaan. Bertahanlah. Oh, aku tidak tahan lagi. Semua badanku sakit. Kakiku luka. Mungkin sudah kakiku patah. Aku sudah jatuh berkali-kali, Tuhan. Lihat jejak kaki itu. Itu jejak kakiku. Mana jejak kakimu, Tuhan? Tuhan, Kau telah meninggalkan aku. Kau telah membiarkan aku menderita sendirian di sini, Tuhan. Tuhan, ngapa Kau tinggalkan aku? Tolonglah aku, Tuhan. Tolonglah aku. Datanglah padaku. Berjalanlah bersama denganku lagi. Seperti dulu lagi, Tuhan. Anakku, mengapa dengan jejak kaki itu? Tuhan, lihatlah. Hanya ada sepasang jejak kaki. Dan itu jejak kakiku, Tuhan. Mana jejak kaki Tuhan? Katanya kita akan berjalan bersama sampai tujuan akhir. Tapi Tuhan meninggalkan aku. Aku menderita, Tuhan.
Aku tidak bisa tanpamu. Oh Tuhan, lihatlah keadaanku, payah dan menderita. Anakku, perhatikan baik-baik jejak kaki itu. Itu adalah jejak kakiku, anakku. Apa? Itu jejak kaki Tuhan? Loh, jejak kakiku mana? Tapi sepanjang perjalanan aku berjalan terus kok, Tuhan. Jejak kakiku mana ya? Anakku, kau sudah berkali-kali jatuh dan aku menopangmu. Bahkan kali ini aku sudah menggendongmu. Itu adalah jejak kakiku, anakku. Dan kau sudah tidak sanggup lagi berjalan. Kau ada dalam gendonganku, tetapi kau tetap setia padaku. Aku mengasihimu, anakku. Benarkah itu, Tuhan? Benarkah itu? Kau benar, Tuhan. Aku memang sudah tidak sanggup lagi berjalan. Dan kau menggendongku, Tuhan. Oh, betapa baiknya kau, Tuhan. Betapa baiknya. Dan sungguh aku adalah orang yang beruntung, yang senantiasa bersandar padamu. Aku aman dalam gendonganmu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Baik, anakku. Mari kita teruskan perjalanan kita. Hari sudah mulai senja. Ayo, mari. Ya Tuhan, oke. Aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi. Ayo, mari kita berjalan, Tuhan. Senang sekali bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Demikianlah kedua sahabat itu meneruskan perjalanan mereka. Dan tidak sekalipun Tuhan meninggalkan anak itu. Karena anak itu setia pada Tuhan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Lukas 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Yang mempunyai Alkitab, ayo buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira di 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nats kita pada minggu ini yaitu tentang menyaksikan kemuliaan Yesus. Ya, dalam cerita ini kemuliaan Yesus tampak di atas gunung. Ketika itu Yesus sedang bersama-sama dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ada 3 orang murid Tuhan Yesus yang diajak oleh Yesus sendiri untuk ke atas gunung. Dan pada saat itu Yesus sedang berdoa, dan ketika Yesus berdoa, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur sangat pulas. Mereka tertidur, dan ketika mereka tertidur, Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa pada saat itu. Dan ketika mereka berbicara, tampaklah kemuliaan Allah di dalam diri mereka, di dalam diri Yesus, di mana pada saat itu wajah Yesus, pakaian Yesus juga sangat indah bercahaya, dan di sana dikatakan sangat berkilau-kilauan, saking indahnya cahaya yang dipancarkan oleh Yesus sendiri. Namun pada saat itu bukan hanya Yesus saja, ada Elia dan Musa di situ. Iya, pada saat ketika Yesus dan Musa dan Elia sedang bercerita, terbangunlah Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Mereka sangat takjub, mereka sangat heran. Wah, luar biasa cahaya yang dipancarkan oleh ketiga orang tersebut, yaitu Yesus dan Musa dan Elia pada saat itu. Iya, pertanyaannya, kenapa pada saat itu Yesus tampak sangat bercahaya, berkilau-kilauan katanya? Itu kenapa? Ada yang tahu? Iya, kita harus tahu dulu kenapa ya Yesus kemuliaannya tampak di atas gunung tersebut. Iya, kenapa Yesus mengalami hal yang semacam itu? Ya, kita harus tahu dulu, siapa sih Yesus itu? Kenapa dia seperti itu? Iya, jawabannya adalah Yesus itu sendiri adalah anak Allah. Iya, Yesus itu adalah anak Allah, anak Bapa kita yang di surga. Bapa Allah kita yang di surga yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia. Ada yang tahu kenapa Yesus diutus turun ke dunia? Iya, jawabannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, itu alasannya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena pada saat itu manusia sudah banyak melakukan dosa, sehingga Allah mengasihi manusia dengan mengutus Yesus turun ke dunia. Iya, karena Yesus sendiri adalah anak Allah. Yang kedua, Yesus tahu, Yesus paham, Yesus menyadari bahwa dia adalah anak Allah, anak yang diutus Allah, yang pastinya mempunyai tujuan untuk datang ke dunia. Ketika dia tahu bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, maka dia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Bapanya yang di surga, yaitu Allah sendiri. Apa yang disuruh Allah selalu dia kerjakan. Bahkan yang terakhir sekali, perjuangan pengorbanan Yesus, dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia rela mati di kayu salib. Itu bukti bahwa dia ingin melayani, ingin mengikuti semua perintah-perintah dari Allah sendiri. Ketika Yesus mau melakukan semua yang diberikan Allah kepadanya, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka
tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam hidup Yesus, di dalam diri Yesus. Nampaklah perbedaan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang luar biasa. Dia bukan manusia biasa, namun dia adalah anak Allah sendiri. Sehingga pada saat itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan sendiri, wah, ternyata Yesus itu luar biasa. Yesus itu sangat luar biasa pada saat itu. Iya, apa yang mau kita ambil, atau apa sih pelajaran yang boleh kita ambil dari cerita ini? Di sini mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, bahkan kita semua, untuk menyadari bahwa kita adalah anak Allah juga. Kita adalah anak Allah, anak Bapa yang di surga yang telah ditebus. Karena kita ditebus, karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Iya. Ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah sendiri dalam hidup kita. Apa perintah-perintah Allah di dalam hidup kita? Banyak. Kita boleh lihat, kita boleh pahami di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Apa-apa saja larangan Tuhan, apa-apa saja perintah Tuhan, itu harus kita lakukan. Ketika kita mampu melakukannya, ketika kita mampu mengaplikasikannya, maka kita disebut sebagai anak Allah, dan kemungkinan dan pasti dan jelas kita memiliki upah yang daripada Bapa di surga. Dan melalui perbuatan kita, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mau berdoa, mau beribadah, mau memuji nama Tuhan, mau melakukan yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan disebut sebagai saksi daripada anak Allah sendiri. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah itu menjadi penuntun dalam hidup kami. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat keluarga kami. Biarlah setiap panjang umur dan bahkan kesehatan boleh ada di dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.